Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Izin saya sapa beliau. Selamat siang, Bapak. Ya, Mbak Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bapak? Sehat. Alhamdulillah hari ini kita sehat walafiat dan alhamdulillah bahagia. Amin, amin. Sehat Hmm. selalu, Bapak. Nggih. Dan Hmm. juga Bapak, Ibu, jamaah haji, calon jamaah haji yang selalu dirahmati Allah dimanapun berada, yang mengikuti kegiatan bimbingan manasik haji secara online di seri 7 pada siang hari ini, baik yang hadir melalui room Zoom maupun hadir melalui kanal YouTube kami. Kegiatan pada siang hari ini yang digagas oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta melalui bidang penyelenggaraan haji dan umroh. Tema yang akan kita angkat dalam siang hari ini yaitu akhlak, adat, istiadat, dan budaya Arab Saudi. Bapak Ibu calon jamaah haji yang selalu dirahmati Allah, pada siang hari ini tema ini cukup menarik karena manasik haji online sudah dalam seri 7. Semoga Bapak Ibu yang hadir selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat dimanapun berada. Bapak Ibu calon jamaah haji yang selalu dirahmati Allah, sebelumnya di siang hari ini nanti kita akan kedatangan narasumber utama kita yang tadi sudah kita sapa, yaitu beliau Bapak Haji Muntolib SAG MSI. Beliau selaku Kepala Bagian Tata Usaha di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Siang hari ini beliau akan menyampaikan materi manasik haji dengan judul Akhlak, Adat Istiadat, dan Budaya Arab Saudi. Ini menarik sekali yang nanti bisa didengarkan para calon jamaah haji agar paham dan tahu bagaimana sih budaya di Arab Saudi yang memang cukup unik, cukup berbeda lah dengan budaya yang ada di tempat kita di Indonesia. Sepenuhnya akan kita berikan waktu kepada beliau sebagai narasumber utama kita siang hari ini, dan nanti juga akan kita buka sesi tanya jawab melalui room Zoom ataupun melalui langsung dan juga bisa di menu chat di YouTube, Bapak Ibu. Oke, sepenuhnya kita berikan waktu kepada beliau, Bapak Haji Muntolib SAG MSI. Monggo, Bapak. Ya. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian yang ada di ruang Zoom maupun di kanal YouTube Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang penyelenggaraan haji dan umroh. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu di ruang Zoom kita. Bapak dan Ibu sekalian, untuk mempersiapkan eh, diri di dalam rangka untuk mewujudkan haji yang mabrur di kemudian hari pada pelaksanaannya, kali ini kita melalui Zoom maupun di kanal YouTube kita, ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait memahami bagaimana nanti Bapak dan Ibu sekalian ketika berada di Arab Saudi atau mungkin nanti selama kurang lebih 40 hari di Arab Saudi, tentu Bapak dan Ibu sekalian, Arab Saudi itu nanti dalam perjalanannya mulai dari kita tiba di bandara, eh, ada yang gelombang pertama, ada yang gelombang kedua. Jadi ada yang gelombang pertama, kita langsung terbang menuju ke Madinah. Jadi kemudian yang gelombang kedua nanti Bapak dan Ibu sekalian menuju langsung di Jeddah. Nah, tentu ini Bapak dan Ibu sekalian, adat kita dengan adat Arab Saudi ini ada agak berbeda. Nah, jadi agak berbeda tradisi, adat, kemudian kebiasaan-kebiasaan di Arab Saudi ini agak berbeda dengan yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu juga terbagi-bagi, ada yang Indonesia Barat, Indonesia Tengah, kemudian Indonesia Timur. Di Arab Saudi juga begitu, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi nanti ketika di Madinah itu kita mungkin Bapak dan Ibu sekalian seringkali mendengar kalau di Madinah itu
masyarakatnya lebih jauh lebih permisif, Ya, lebih komunikatif, lebih santun gitu ya. lebih santun itu kan, yang terkenal itu kan seperti itu. Nah, ini harus dipahami bahwa ketika Bapak dan Ibu sekalian nanti mulai datang, tentu nanti ada penyambutan dari Indonesia. Indonesia, kemudian dari teman-teman kita, nanti petugas haji Indonesia, nanti yang juga akan mengarahkan Mbak Mei. Jadi semuanya sudah ada yang mengarahkan petugas haji Indonesia nanti begitu datang atau tiba dari pesawat, semuanya Bapak dan Ibu sekalian Ya, akan yang digiring, menyambut jamaah akan kita didampingi sampai menuju apa itu paspor di ini di ya, imigrasi. di imigrasi itu. Nah, ini nanti semuanya disambut. Jadi tidak usah khawatir Bapak dan Ibu sekalian. Nah, dimulai dari tiba dari pesawat terbang, kemudian nanti sampai di kantor imigrasi masuk, kemudian nanti sampai menuju ke bus, kemudian sampai nanti eh, di hotel, Ya, nah, di tempat penginapan. penginapan. Nah, di penginapan ini nanti petugas kita juga ada yang di penginapan. Ya, Dari Indonesia nanti juga ada di situ. Kemudian nanti kita yang sering komunikasi dengan petugas-petugas hotel itu. ya, Nah, ini yang kita mulai berbaur dengan apa adat kebiasaan orang-orang Madinah. Kalau misalkan di Madinah. Nah, ini mulai berbaur kita. Kalau misalkan sabun mandi atau apa di fasilitas-fasilitas hotel. fasilitas hotel tidak ada, nanti kita gimana komunikasinya? Kalau tidak bisa bahasa Arab, ya tentu nanti banyak sebenarnya orang-orang apa itu hotel-hotel di sana itu yang sudah bahasa Ya, sudah bahasa paham Indonesia. bahasa kita Nah, malahan. bahasa kita itu paham itu. Cuman kalau kita pergi sendirian di keluar malam dan sebagainya, yang ingin mungkin agak longgar, pengen di Jalan-jalan, ya, jalan-jalan atau pengen makan di apa ya, restoran seputaran itu, ya, nah kulineran. ini Ya. kuliner di sebelah si samping-samping hotel itu tentu itu harus hati-hati karena nanti kita akan komunikasi dengan beberapa apa orang-orang Orang sana, ya. orang sana, orang Madinah. Kalau orang Madinah lebih jauh lebih permisif, komunikatif, lebih santun dibandingkan dengan di Mekah. Makkah ini ya. Jadi itu kalau yang di Madinah. Jadi eh, di sana nanti Bapak dan Ibu sekalian jangan sekali-kali meninggalkan kalau yang Bapak dan Ibu nanti yang Bapak-bapak yang membawa istrinya jangan dibiarkan Sendiri sendirian. ya, ya, Jadi kalau bisa istri itu di depan. Jadi jangan di ya, belakang. Jadi istrinya di depan, kemudian kita yang ada di belakang itu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kalau kemudian itu suami istri, ya kalau bisa jangan berjauhan. Karena kadang apalagi keluar dijaga ya istrinya ya Pak ya. dijaga istrinya, apalagi di Istri keluar baik-baik. malam hari ya, Ya, habis Isya kalau ada kan jamaah kita itu kadang yang terlalu sregep. Jadi Isya itu masih masih di masjid masih di masjid sampai lebih. di Nabawi itu sampai Ya, malam. ya. Kemudian ini nggak janjian karena yang namanya Keluarnya keluar itu laki-laki sama perempuan itu beda kan beda. tempat ya. Tempatnya kan agak berjauhan. Ya, Nah, ini yang harus ini kalau janjian bisa. ya. Dan di janjian nanti misalkan di pintu Nomor berapa, pintu nomor ya, berapa itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai nanti istrinya nanti apa itu mencarinya susah, kesulitan ya. kesulitan. Jadi yang harus dijaga itu. Kemudian jangan sampai kalau misalkan naik taksi ya itu harus ini Ya, apa harus harus yang bapak yang masuk ah, dulu. yang masuk duluan bapaknya, jangan Jangan ibunya yang yang masuk perempuan. duluan. Kalau perempuan yang masuk duluan nanti langsung dibawa Dibawa kabur, kabur sama sopirnya. dibawa kabur sama sopirnya. Karena kita ini kadang nggak bisa. Walaupun banyak taksi-taksi itu yang dari Indonesia Ya, sopirnya itu. Jadi ya sopir taksi Indonesia, banyak yang dari Indonesia, Bangladesh, banyak India. yang Bangladesh. Bangladesh itu bahasanya juga beda. Ada yang dari Sulit Mesir lagi. juga. Ya, Mesir itu bahasa Arabnya agak agak ini ya. Zo-nya itu lebih lebih dominan. Misalnya gowah itu, misalkan huah itu gowah. Gitu. Itu Mesir. Jadi dari sisi bahasa juga sudah beda. Jadi antara Mesir dengan Arab Saudi. Jadi beda.
istilahnya itu lughah suqyah. Jadi bahasa pasaran itu lebih dominan. Jadi itu lughah al-Arabiyah di Indonesia yang grammarnya itu nggak dipakai di Hmm, kalau di hanya ada di sana di grammar ya sana itu grammar Indonesia. itu ada itu di Indonesia. Hmm, Tapi kalau di sana grammarnya nggak dipakai, malah oh iya malah nggak pakai grammar ya. Artinya nggak pakai grammar. bahasanya bahasa Pasaran, conversation aja ya iya Pak. bahasa pasaran Bahasa istilahnya itu pasaran, bahasa komunikatif sukiah ya. itu istilahnya itu. Iya, iya. Nah, mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Tapi kalau jam ini hari nggak perlu belajar bahasa Arab kan Pak untuk ke nggak sana. perlu bahasa Arab itu hanya tertentu saja kalau bagi Iya. bagi kita yang mungkin apa yang sudah mempunyai bekal bahasa Arab nanti mungkin di sana lebih pintar lagi. 40 hari itu bisa memahami karena bahasa Arab yang di sini itu kadang kan istilahnya misalkan kalau yang saya pertama kali agak ini memahami. Kalau di sini itu istilahnya kalau istilah kita itu tahu istilah takbir intikal. Takbir intikal itu kan takbir perpindahan. Oh, iya. Nah, tapi di sana itu intikal itu lebih terkenal karena itu untuk distribusi itu istilahnya itu intikal Tikol. ya intikal. Jadi makanya namanya transportasi itu nakolah. Oh iya, Nah, nakolah. nakolah itu istilahnya transportasi di sana itu. Dan itu padahal kalau di sini itu nakolah itu intikal itu dipakai sebagai ya, takbir intikal, takbir perpindahan antara Perpindahan. takbiratul ihram, antara perpindahan gerakan sholat ke gerakan lainnya itu namanya takbir intikal. Kalau di sana nakolah itu transportasi, Transportasi. Penghubung berarti ya maksudnya itu. penghubung. Penghubung. Itu yang sering kita itu banyak banyak perbendaharaan kata yang itu nanti di sana oh di sini begini itu 2 hari 3 hari baru bisa memahami nanti Oh, di rasanya sana. malah bisa bahasa kita ya Pak ya kadang ya. Malah Oh, memahami gaya kita gitu ya. orang Arab Saudi, Madinah maupun Mekah Maka itu sangat familiar dengan orang Indonesia. Jadi saking banyaknya jamaah saking Indonesia. banyaknya jamaah. Jadi kalau nanti misalkan ada di sana nanti kemudian bahasanya agak agak kasar, Ya, ya intonasinya tinggi lah. intonasinya tinggi itu nggak usah kaget. Hmm, Itu kan orang orang apa itu askar-askar itu kan iya, ya manggil kita haji, haji, haji dengan nada aja yang aja. tinggi. Padahal dia Iya, itu sebenarnya bukan kasar dengan kita. memang gayanya Memang seperti gaya itu orang gitu. Arab itu Iya. seperti itu, intonasinya tinggi. Kemudian dia itu lebih apa Keras, suaranya suaranya keras. keras, tapi itu sebenarnya justru malah itu bagus bagi kita. Karena dengan banyaknya orang yang ada di situ, kalau dia tidak nadanya Keras ya. keras ya memang nggak kedengaran Iya. apalagi nanti sudah di puncak ya ya kalau dulu yang sering nada tinggi itu satu di Raudhah kalau kalau di Oke. Madinah Iya, oke. jadi di makam Nabi Artinya biar orang tertib, biar tertib lah. orang itu kan berdesak-desakan Iya. waktu mencari mau masuk Masuk. di Iya. lokasi Raudhah itu kan desak-desakan itu Hmm. itu nadanya tinggi-tinggi itu haji 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 kif gitu kan kif itu berhenti berhenti Berhenti. kan gitu Keras, keras ya. nah Terus, itu kan itu nadanya tinggi nah itu iya. kemudian kalau nanti di puncak kalau di Makkah itu juga begitu di dalam Di itu depan, di ah, area di arena Ka'bah, oke. area Area Ka'bah yang itu masuk kan kalau sudah masjid. crowded kan gitu nah itu kan orang pintu masuk itu kan dibuka Hmm. tutup nah itu Namanya juga mengatur seluruh dunia nih Pak ya. nah itu karena Yang datang kan tidak hanya dari apalagi Indonesia. kalau orang Indonesia itu kalau sudah di Asia lah terutama itu kalau sudah di Arab Saudi itu kelihatan kecil-kecil. Kecil-kecil, oke. Tapi Hmm. lebih nurut-nurut Ya dibanding yang lain, orang dibanding Indonesia negara lain. terutama itu biasanya karena orang Arab itu Lebih sangat patuh. familiar dengan apa bendera kita. Hmm. Merah putih itu biasanya nanti nyebut presidennya. Nah, Ya, misalnya kalau zaman waktu saya itu Jokowi. Jokowi. Oh, Jokowi Indonesia, Iya, Indonesia. Indonesia. Molas, itu tamar, tamar gitu, terus terus kan Terus gitu. hmm, Itu kan eh, menunjukkan bahwa sangat sangat menghormati. menghormati orang-orang Indonesia gitu. Jadi ini memang luar biasa. Jadi memang adat istiadatnya orang sana itu memang seperti itu. Karena Arab Saudi itu ya hampir jamaah kita kan terbesar seluruh dunia. Iya, Itu bukan hanya dibanding negara jamaah lain. hajinya,
umroh pun kita kebijakan kita itu sebenarnya yang paling besar di seluruh dunia itu. dunia. Nggih. Oke, jadi itu memang banyak sekali yang harus eh, kita ketahui di sana, Bapak dan Ibu sekalian. Nanti nggak usah khawatir kalau di sana nanti hilang ya nanti. Yang penting pokoknya jangan pisah dengan rombongan. Rombongannya. Nggih. Karena kita nanti, Bapak dan Ibu sekalian, ini ada dua kelompok istilahnya itu kelompok KBIH dengan Mandiri. Mandiri. Yang Mandiri ini yang dia tidak bergabung di dalam KBIH apapun. Tapi ini lebih mandiri. Pokoknya semuanya mengandalkan dirinya sendiri. Jadi ini. Tapi kalau KBIH nanti mulai dari tiba Kedatangan. di kedatangan sampai nanti di hotel, nanti setiap gerak pun itu selalu dipantau oleh Oh, KBIH-nya. selalu Ya, bergerombol. selalu bergerombol nanti. Selalu dipandu, karena nanti juga kami dari Kementerian Agama nanti juga ada tim untuk pendamping maupun pemandu di Pemandu, petugas-petugas petugas yang haji dari kita kita. itu. Jadi nggak usah Bapak dan Ibu sekalian merasa khawatir. Nah, pokoknya apa hal-hal yang memang di sana. Jadi memang tradisi orang Arab nadanya tinggi, apa kebiasaannya nadanya tinggi, kemudian apa terutama nanti Bapak dan Ibu yang jalan-jalan sendirian nanti. Karena nanti Bapak dan Ibu sekalian waktunya kan sangat panjang. Oke. Jadi ketika Habis dari subuh ke subuh zuhur. kemudian ke zuhur ini agak ini zuhur sama ke asar itu kadang ada Hmm, yang memanfaatkan waktu istirahat di hotel. Ada yang ada yang memanfaatkan lewat. waktu yang Ya, ketika di Nabawi di Madinah selama 8 hari itu ada yang eh, berkeliling juga. kita ke makam ya. Lagi ziarah, Nah, karena di berkeliling makam di sekitar ziarah nanti ada masjid. yang di Jabal Uhud itu Uhud. kan. Nggih. Itu nanti kan ada yang di Masjid Kuba dan sebagainya. Tapi itu kan hanya biasanya itu waktunya sehari ya di situ itu. Nggih, Itu setelah fasilitas subuh, dari waktu subuh ya. eh, itu Fasilitas dari fasilitas dari hotel. dari hotel itu. Ada yang menawarkan Mm-mm. dari hotel, ada yang menawarkan dari Nah, nanti kalau yang sendiri-sendiri karena nanti banyak Bapak dan Ibu sekalian itu yang makannya kurang nyaman nanti di sana itu ada makanan chicken itu apa itu Al-Baik. alabaik ya apa Al-Baik, Pak. albaik Nggih. albaik itu kayak chicken kalau di kita ini. Jadi banyak lagi. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, jadi yang perlu kita ketahui memang kalau itu di Madinah, kalau di Makkah ya nanti di Makkah itu sering. Jadi kita sering kali Bapak dan Ibu sekalian nanti kalau sudah di Makkah kita nanti masuk itu kemudian tawaf, kemudian setelah tawaf itu kan nanti di sana di Makkah itu adat istiadatnya sangat beda dengan Dari di Madinah. Madinah. Nggih. Jadi di Makkah itu agak orang-orangnya memang agak kasar ya, agak kasar. Kemudian taksi itu ada yang sangat berbahaya. Jadi taksi itu ketika kita bayarnya kurang, itu kadang Marah, nggih. marah. Kemudian ini cara menurunkannya itu kadang kasar. Itu Nggih. jadi di wenggok kayak itu agak ngepet itu lah orang sini itu istilahnya. Kemudian langsung Atau malah mungkin jauh eh, jauh dari yang kita inginkan, ada tidak yang jauh nggih. dari yang kita inginkan. Misalkan Nggih. mestinya itu turun di Masjidil Haram, Masjidil dekat di Haram. Masjidil Haram, Nggih. itu kemudian agak jauh itu udah berhenti dan belok lagi itu. Hmm. Nah ini eh, pokoknya teman-teman. Tapi kalau itu berdua berempat itu nggak berani. Nggak berani di. Mm-mm. Tapi kalau sendirian itu mereka berani. Iya. Nah itu tolong Berarti nanti kalau misalkan itu bepergian ya, apalagi yang perempuan jangan sampai jangan sampai sekali-kali sendiri, nggih. jangan sampai sendiri itu jangan sampai. Ini Hmm. karena nanti eh, berbahaya itu. Jadi ini yang untuk ibu-ibu karena kenapa ini harus didampingi sama laki-laki atau Teman pertama teman-teman sesama itu perempuan, nggih. perempuan yang banyak itu jangan anu apa jangan terpisah. Bisa, nggih. Kemudian yang mungkin tradisi kalau orang sini itu kan akrab ya berboncengan tangan itu ya. Ya, gandengan Gandengan tangan. tangan ibu-ibu maupun
Sesama. laki-laki Oke. sesama jenis itu jangan sekali-kali gandengan tangan karena nanti akan diteriakin sama orang Arab Kurang gitu. Arab. Kalau sesama malah nggak Nah, boleh. nggak boleh itu. Pokoknya, Kalau lain jenis kan nah, dikira suami istri. nah dikira suami istri itu nggak boleh. Jangan sekali-kali itu apa eh, bergandeng Oke. tangan itu. Kalau orang sini kan sering Biasa. kebiasaan orang Indonesia Mm-mm. itu kalau jalan itu malah bergandeng tangan. Di sana nanti akan diteriakin, dikira kita itu Ya, apalagi kalau homo, berduaan. Kalau homo, berduaan, ya. homoseksual itu kan. Itu aib-aib itu ya. Aib. Itu menurut sana itu merupakan aib. Itu enggak boleh. Haji, haji misalnya itu aib, aib itu. Luti, luti gitu kan. Itu bahasa mereka itu kayak gitu. Jadi kita nggak boleh apa ber kalau walaupun itu akrab sesama kita itu nggak boleh di bergandengan tangan itu kan nggak boleh. Ini itu bagi mereka itu orang-orang Arab itu seperti itu. Nah ini yang harus kita pahami di sana itu memang harus seperti itu. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi terkait dengan kebiasaan, kemudian ya kita kalau di istilahnya itu mertamu di tanah Ya, orang, kita tetap negara harus orang. menjaga di negara orang karena di Arab Saudi dengan kita itu beda. Jadi kalau Arab Saudi ini istilahnya kita kan Islam kita ini kan terbesar dan itu Islam terbesar, kemudian Islam kita ini kan penuh dengan keramahan, kesantunan, dengan apa gotong royong dan sebagainya. Nah, di Arab Saudi nanti kita tidak akan menemukan pekerja-pekerja wanita, yang ibu-ibu terutama. Nanti ibu-ibu itu kalau belanja itu hati-hati, itu hati-hati. Ya, sebagian besar Sebagian besar. pedagang tuh pasti Nah, itu laki-laki. hampir semuanya itu Ya, laki-laki dan kecuali di yang di mall-mall itu ya ya Pak ya sudah ada eh, satu dua yang satu perempuan. dua itu yang perempuan itu ada itu kan. Tapi kan kebanyakan kalau Ya, yang di di sekitar pinggiran Madinah, hotel. di Ya, pinggir hotel di mana misalkan di Jarwal, di eh area Hisah, di itu seputaran kan masjid seputaran itu itu ya. kan banyak itu Ya, memang laki-laki. laki-laki semuanya. Dan kadang genit-genit Pak itu. Nah, itu Kalau orang Arab itu melihat yang belanja ibu-ibu, mereka itu sa- cara merayu ibu-ibu agar membeli itu iya, eh, jangan dikira orang Arab itu menggoda. lebih Islami. Ya, Banyak dulu itu ketika saya ngawal rombongan keluar mandiri itu sampai apa itu pedagang apa itu penjualnya itu penjualnya gitu. yang nunggu itu menawarkan itu sama apa nyentuh-nyentuh Megang-megang, megang-megang gitu. itu Ya, pantat itu wah itu saya teriakin itu haram haram itu kan sampai itu megang-megang. jadi kadang kita ini Narik-narik nggak ada. ya Kita sudah keluar toko, ditarik lagi biar ditarik lagi itu biasa jangan di yang sana masuk ke itu. toko Nah, kembali. ini kan banyak hal. Maka saya harapkan kalau belanja-belanja itu, ibu-ibu itu kalau Harus bisa bersama-sama yang bersama-sama. lain lah. Itu Gitu. jangan sampai nanti, apalagi nanti kalau di pasar seng itu kan, Iya, nah iya. itu tambah ini lagi nanti. Nah, nanti yang penting Bapak dan Ibu sekalian kita selalu menjaga nanti kalau misalkan bepergian atau umroh lah, karena banyak nanti Bapak dan Ibu sekalian ketika Ya, masuk di gelombang satu, itu kan kesempatannya kesempatan untuk umroh umroh itu sunnah kan banyak. Ya. sunahnya itu kan semakin banyak. Ada yang umroh sampai berapa kali, 7 kali bahkan dan sebagainya. Itu kan ya itu Selama harus fisiknya mampu ya Pak. Ya. dipertimbangkan kesehatannya karena orang itu istilahnya hiroh untuk ibadah itu Iya, di tanah haram, di tanah haram itu luar biasa. luar biasa. Ya. Pengennya itu pokoknya umroh sebanyak-banyaknya. Setiap hari Banyak-banyak. umroh, setiap hari umroh. Kadang malah pagi umroh sore Nah, tawaf nah itu kan banyak sekali itu. Ini, tanpa melihat kondisi nah, fisiknya. Gitu. tapi nanti pada saat wukuf, Wukuf. wah Nah, itu nanti ya ya. lemes lah. Itu padahal ini yang Padahal butuh tenaga butuh tenaga panjang super itu ekstra. sebenarnya kan Gitu. super ekstra itu sebenarnya pada saat di wukuf maupun di apa itu di Mina Di ya. Mina, Jadi, terutama pas di Mina. Gitu. nah Bapak dan Ibu sekalian, jadi kemudian yang sering kita jumpai di apakah kemudian di Makkah atau di Madinah itu tidak ada orang minta-minta? Banyak Banyak. di sana itu. Jadi
di Madinah itu terutama nanti yang banyak itu kadang di Mina itu banyak sekali. Iya. Meminta-minta itu Eh, melalui dari perjalanan menuju Jamarot itu nah, ya itu dari tenda. banyak sekali yang minta-minta. Ini Iya. Bapak dan Ibu saya kira nanti tidak usah nurutin itu semuanya. Iya. Kalau misalkan mau infak yang resmi itu juga ada. Jadi nggak ini karena nanti ketika satu kita terbiasa ini nanti akan minta-minta. Bahkan di Yang lainnya Mina itu, ngikutin terus nggih. iya di Mina itu kan banyak yang melalui di belakang tenda itu. Itu kayak orang-orang Afrika itu. Hmm. Yang anak-anak kecil ya kayak di sini yang minta-minta itu. Iya. Itu Di banyak. sepanjang di depan Hmm, masjid itu juga banyak itu banyak Pak. Masjid sekali itu. pas Di di Mekah Masjidil Haram tuh di banyak itu di depan. Masjidil Haram di Mekah itu di setelah parkiran itu kan banyak Nggih. sekali. Nah, Dari terminal bis heeh. sampai menuju masjid itu Jadi ini di yang pinggiran harus jalan. apa nanti harus dijaga jangan sampai nanti Bapak dan Ibu sekalian kemudian nanti uang lah uang itu dijaga betul karena banyak hal nanti laporan jangan sampai nanti kita baru datang 2 hari 3 hari sudah ada laporan apa itu uangnya hilang Kehilangan dompetnya duit. hilang dan sebagainya walaupun itu kadang wah itu di apa diambil sama setan ya. Ya kita s- sebenarnya itu sebenarnya tergantung penjagaan kita sendiri. Pokoknya ini selalu di sana itu banyak istighfar, banyak Baca apa itu sholawat. baca sholawat, kemudian tahmid dan tasbih. Nah, itu selalu lah kita pokoknya jangan lepas kalau bisa itu hati kita itu selalu di sana itu di istilahnya itu hati kita supaya terkait dengan masjid, dengan Masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masjid-masjid yang ada di sana. Jadi kita bisa lebih pada optimalisasi pikiran maupun hati maupun kesehatan itu pokoknya dijaga itu karena di sana itu butuh butuh waktu untuk menghadapi orang-orang Arab yang banyak istilahnya yaitu sebenarnya kalau kita itu tidak sering belanja tidak ini kok. Eh, kalau sering belanja sendirian itu memang yang diketakutkan kan itu banyak Iya. kasus-kasus itu karena orang memisahkan dari rombongan kemudian tidak ngasih tahu Nggak ngasih pada tahu karom temannya atau gitu. karunya Iya. itu jadi nanti setiap kalau kita itu mau keluar itu kalau bisa nanti Ya, saling berkabar lah saling istilahnya. berkabar dengan Iya. karom maupun teman sekamarnya nanti. Iya. Kadang kan kalau kita lihat habis umroh, yang lainnya sudah gerumpul pulang, dia lepas dari rombongannya, menggok, belanja, Nah ya. itu Tergoda, tergoda toko-toko. ini tergoda dengan toko-toko kemudian ini lagi ya kadang ngerasani ya ini Jadi Bapak lupa dan Ibu sama sekalian rombongannya, Pak, itu. ada yang ngerasani, waduh tadi itu apa itu yang jaga bagus, waduh Eh, ini repot lagi nih. Nah, ini kan banyak itu di ibu-ibu kalau dia didatang, wah di sana yuk belanja di sana murah, yang jaga murah, itu ya. ganteng, Yang ada jaga, yang ini yang salah jaga ramah lagi itu. nanti. Nah ini kan karena yang di sana itu yang jaga kan laki-laki semuanya banyak itu. Oke. Nah, ini jangan sampailah kalau begitu nanti karena ini kadang muncul apa itu istilahnya itu kejadian-kejadian ajaib itu loh. Nah, Iya. ini kan Namanya di tanah nah, suci. tidak boleh di tanah Jadi suci itu harus pokoknya kita harus berhati-hati. menjaga akhlak kita. Jadi kenapa kita itu harus bicara akhlak di saat kita itu bertamu di rumah Allah atau di Baitullah itu supaya kita tidak nanti menyalahkan diri kita Diri sendiri. sendiri. Jadi ngomong sak ngomong istilahnya itu harus dijaga. Pokoknya ngomong Sak ngomong-ngomongnya ya, Pak. ngomong-ngomongnya pokoknya harus Harus dijaga. dijaga. Nggak usah ngomong ah aku lek mung neng kono yang ngerti. Iya. Nah, itu jangan. Karena Ah, dulu ngomongnya Pak, itu, Pak. ah, Kan itu ada ada. alah mau mau neng tantem Iya. wae kok ora ngerti. Ngemengke gitu, Pak. Ngemengke. Ternyata dia itu tersesat sampai kemana-mana Iya. muter-muter. Itu jangan sampai. Kemudian ya itu harus istighfar dan baca sholawat, tasbih maupun tahmid itu kan supaya kita ini ada orang yang nah alhamdulillah saya ini sehat pokoknya hari ke ini alhamdulillah enggak apa-apa ayo kita pokoknya jangan kalau itu sebagai motivasi diri kita enggak apa-apa tapi kalau Iya, itu nah, bentuk ria, kesombongan ria, ria itu lah itu nggak boleh. bahaya nanti
Saya ini kan hanya batin ya dulu itu. Kejadian itu batin. Teman-teman saya ini dari 147 orang yang jamaah mandiri itu semuanya udah KO semuanya. Tinggal saya aja Oh, yang belum. oke. Saya ini hanya batin. Liyane sedoloro, aku kok belum Alhamdulillah gitu diri ya. saya itu paginya itu pada saat wukuf itu batuk. Langsung cekrah-cekrek. Wah, itu ini kan nggak boleh. Ini hanya batin loh Oke, sebenarnya. padahal cuman batin. Nah, ini batin, kalau batin yang negatif itu langsung dikabulkan oleh Allah. Tapi ketika itu memohon kepada Allah yang positif, di wukuf, di Arafah itu luar biasa. Allah Sahikmahnya itu akan mengabulkan sesuatu kalau di wukuf, di Arafah itu yang kita minta itu langsung. Jadi, langsung dikabulkan. saya itu tangan saya ini kan berat dulu. Keringginan sering itu. Tapi ya Iya. Allah, Engkau ringankan beban yang ada pada diri kami. Sesuatu penyakit apapun yang ada di kami dan yang menghambat untuk mendekatkan diri kepadamu, semua lepaskan. Alhamdulillah jam 4 sore itu waktu menjelang kita, waktu itu hujan kan, 4 sore kita bawa kerdus di bawah pohon di Arafah itu, semuanya ndak butuh menit, ndak butuh waktu, Langsung ending ya, langsung Pak. ending. Tuh. Nah, itu Subhanallah. sebaliknya. Kalau itu kita itu negatif thinking, wah itu langsung Kejadian ya, Pak. Oke. ada kejadian. Tapi kalau Oke. kita positif thinking pada Allah juga akan positif juga. Nah, ini akhlak kita, jadi akhlak di tanah haram itu betul-betul dijaga. Jadi istilahnya itu melaku sak melaku kudu nganggo apa itu hati-hati. Hati-hati. Ngomong sak ngomong harus hati-hati. Hati-hati. Ini Oke. juga begitu. Jadi sama temen juga begitu Iya, harus dijaga akhlak harus kita. dijaga. Pokoknya Oke. di Karena sana itu juga itu, bagian dari ibadah ya, Pak. nah, Oke. bagian Nah, dari oke. ibadah. Oke, Istilahnya itu menarik. beda setara. Jadi Oke. beda, kita ini beda jabatan, beda kelas Itu ekonomi dan sebagainya, semua dan sama. semuanya sama Oke. di hadapan Allah kalau di sana. Kadang Jadi, jamaah itu soalnya taunya ibadah itu ya ke masjid. Ya, nah padahal itu, ibadah yang lainnya itu kan masih banyak ini di sana, Pak. masalahnya banyak di sana Oke. itu. Jadi di tanah haram ini, Bapak dan Ibu sekalian harus menjaga akhlak kita kepada diri kita, akhlak kepada sesama kita, Sesama. akhlak kepada Allah, akhlak pada lingkungan kita ini harus benar-benar jaga. Walaupun nanti di sana itu kita menyaksikan pengemis, jangan kita sekali-kali menghina pada Menghina, pengemis itu. mengumpat. Oke. Jangan sekali-kali. Kemudian nanti di sana itu juga ada banyak burung. Saya itu kan ini, ada burung dara itu. Oke, banyak sekali Banyak di sekali terminal. Pak, burung dara itu istilahnya jutaan kalau di sekitar tanah haram itu, Masjidil Haram. Oke. Itu kita itu kayak ngene iki lek nelek piye. Oh itu langsung coba kita ini bicara hanya gitu. Kayak Oke. ngene iki lek nelek terus piye. Itu langsung serban saya itu yang saya bawa itu Langsung kena, Pak. langsung kena. Coba ini coba ini hanya bicara itu. Oke. Hanya itu istilahnya itu memang harus benar-benar dijaga. Saya juga Eh, ngecek teman saya sendalnya hilang, Pak. Eh, wah, Pak, sendal saya juga hilang, Pak. Jadi, Masya Allah kita itu pokoknya di sana itu ya Akhirnya cek kita ulang, Pak, itu. betul-betul senang betul-betul ini. Semuanya itu kalau hati kita, akhlak kita yang perlu yang kita jaga itu sebenarnya akhlak kita. Seringkali kita menjadi masalah dengan teman itu karena kita tidak bisa menjaga akhlak kita. Yang di Oke. sini jadi seorang camat, waktu misalkan di sini kedudukannya sebagai kabak TU, kalau Pejabat. nanti Nah, oke. kabak TU kalau sudah tidur di Mina itu kan hanya 50 Oke, kayak sembilan toh puluh senti. 90 senti kali Nggak muat itu, lima Pak. puluh nggak muat. Kemudian nggak boleh kita itu kalau Kasur, sudah di sana. kasurnya temannya diambil ya, Pak, ya. Wah, enggak boleh. Di sana itu kalau sudah hidup di dalam Ya, tenda itu ya sama-sama. izinnya podo, ya, Pak. Bijinya podo, enggak ada. Teman-teman kita itu malah kadang, orang-orang saya itu malah kadang, orang-orang kecil itu malah ibadahnya itu kadang malah kusuk-kusuk mereka Khusyuk, itu. taat, tapi Karena benar-benar mereka itu menjaga, merasakannya, merasakan betul merasakan bagaimana penuh. ibadah, hiroh ibadah, pengen dekat dengan Allah, pengen masuk surga, pengen apa itu memperbaiki diri itu luar biasa. Tapi kadang kita ini yang merasa jabatannya tinggi dan sebagainya masih merasa itu yang itu pokoknya harus kita lepaskan semuanya. Karena di sana hanya baju putih yang ada,
kemudian kita lepaskan semuanya, kita nggak pakai apa-apa, kita tapi bisa apa itu konsentrasi itu loh. Konsentrasi. Ini yang harus kita perbaiki. Jadi akhlak kita dengan teman, akhlak kita kepada Allah, akhlak kita pada lingkungan itu harus benar-benar dijaga. Ini yang seringkali ini dilupakan gitu loh. Oke. Hmm. Kalau ibadah itu nggak cuma ke masjid tadi ya Pak ya, itu Iya, perlu pokoknya kita ini harus bisa menjaga keakraban sama teman, senasib, sepenanggungan. Kita berada di negara orang, kita berada di Baitullah yang tempat yang suci, tempat yang mulia, yang harus kita hormati, yang harus kita jaga, itu harus benar-benar mampu memberikan inspirasi pada kita. Jadi jangan sampai nanti kita pulang itu tidak dapat apa-apa. Itu. Iya. Nah, ini yang Ada harus. yang menarik Pak, ketika kita datang di sana, kita kan langsung diangkut bis tuh. Mm-mm. Melihat jalanan lalu lintas kan berbeda Pak dengan yang di sini. Ya, Berkendara di sana itu kan di sebelah kanan. kanan gitu Pak. Ya, Nah, ya. ini Jadi, pengalaman jenengan pripun eh, ini jadi kalau di sini itu kan orang jalan itu kan di sebelah di kiri, sebelah kiri ya ya, toh. Kalau nyalip itu ke kanan. kanan. Kalau di sana kan lewatnya kanan. Sopirnya itu kan di kiri. Kalau di sana, Ya, sopir sopir busnya. busnya itu kan di kiri. Kalau di sana itu sopir busnya Turunnya di kiri. malah ke kanan Iya. kita turunnya. Mm-mm. Turun busnya kita ke kanan kalau Jadi di ini sini. yang anu kadang Oke, kita kaget pertama-tama tuh nggih, kayak orang ede ini gitu Pak nggih. memang orang Eropa kan juga gitu kebanyakan. Oke, nggih. Jadi itu kan kendaraan Eropa kan kebanyakan di sana itu. Iya. Jadi jangan kaget kalau di sana itu kendaraan umur 5 tahun, 10 tahun, 10 tahun itu udah dibuang di sana. Iya, 5 tahun nggak ada maksimal tujuh nggak ada tahun itu sudah peringatan itu. bus juga udah Hmm, bagus-bagus semua nggih Pak nggih. bagus-bagus. Jadi nanti Bapak dan Ibu itu di sana akan disediakan bus istilahnya itu nakolah, bus solawat lah kalau Oh, kita ini. iya, bis Jadi sholawat itu fasilitas dari Indonesia dari nggih. Indonesia itu dan itu petugas-petugas kita nanti juga banyak yang ada di sana nanti. Itu Nanti Mbak Mei. Jadi unik lah kalau di Arab Saudi itu di negara Arab yang terutama yang itu tadi. Sebenarnya yang akhlak ini yang harus kita jaga-jaga jaga betul itu pokoknya istilahnya tadi iya, ngomong sak ngomong melaku sak melaku iku kudu anu wis kudu dijaga betul itu. iya. Hmm. Mungkin bisa kita buka sesi tanya jawab dulu atau kita cek di room chat, Mas. Di room chat belum ada yang bertanya? Belum ada ya? Oke, kalau belum kita lanjut, Bapak. Gantian nanti saya yang bertanya, Pak, ini. Terkait busana mungkin, Pak. Eh, ada pengalaman ya, ada cerita. Orang Indonesia tuh kalau ke sana kan, nyon sewu, kadang ibu-ibu itu kurang menjaga cara berbusana. Masih ada yang dasteran ke Hmm. masjid. Nah, Iya iya itu betul. pripun niku? Kira-kira etis napa mboten niku? Nah, ya ibu-ibu sekalian. Jadi nanti kalau di sana itu ya jangan dasteran karena sana itu paling tidak pakai apa itu Abaya nggih. kebaya Abaya, yang itu gamis nggih. gamis yang bagus kan. Di sana itu di Arab Saudi itu kan eh, itu kasihan nanti banyak orang-orang hitam itu yang kadang kita dilompatin, kadang Oh nggih. kadang kita sholat kalau itu apa di sana itu kan bebas ya. Jadi kadang di Arab itu terutama yang di Makkah ya, di Makkah di Masjidil Haram itu antara laki-laki sama ini kan kadang Sering berdekatan nggih. Bisa berdekatan, bisa berdekatan tidak nggih. dipisah Tidak itu. dipisah nggih. Kalau di Masjid Laki-laki Nabawi dipisah tempatnya nggih. laki-laki sama perempuan dipisah. Oke. Kayak mungkin di sini pakai satir itu, satir apa penutup itu. Penutup nggih. Di sana kalau di Masjid Nabawi sangat sudah rapi sih. Tapi kalau di Masjidil Haram kan Iya, masih kadang ada di di depannya sebelah perempuan yang belakangnya laki-laki. laki-laki. Itu kan Nggih. itu kan di situ. Kadang kalau di lorong itu malah campur jejer. Campur Kalau pas jejer. sudah mau komat, Iya, brudul, brudul datang pokoknya mana yang campur. slow itu. Nggih, Kadang langsung pada dijejerin itu. kadang kita ada yang perempuan itu kadang dilangkai sama Iya, orang-orang negro itu, yang besar-besar nih. Afrika orang-orang nggih. besar itu. Wih, itu kan
bebas di ini. Iya, iya. Jadi apalagi kalau kalau bisa itu ya ada yang pakai apa itu celana ya dulu tuh perempuan itu. Masalah itu Pak, seperti alas kaki. Kita kan ke masjid nggak boleh ya bawa alas kaki Hmm, lah. Mungkin ada tips khusus Pak biar nggak bingung bawa apa naruh di tempat alas kaki di depan. hmm. Karena kalau kita naruh di depan otomatis kita keluar lagi belum tentu di lewat situ lagi kan Pak ya. Tapi Iya, kalau di bawah, nah apakah boleh Pak bawa alas kaki masuk ke masjid? jadi yang penting bersih kan. Iya, Jadi yang penting kan suci. Yang penting itu kita packing gitu nggih kita. kita packing, kita taruh pakai plastik yang bagus. Nggih, Karena nggih. sandal itu kan kita masukkan. Masukkan nggih. Jadi Boleh berarti ya boleh. dibungkus dalam Jadi kresek. sandal itu Bapak dan Ibu sekalian, sandal itu kalau di masjid nanti kita makanya pakai apa itu tas kecil itu. Itu Nggih. untuk apa Tas perlengkapan itu nggih. perlengkapan itu. Jadi Nggih, nanti nggih. pakai bawa minum dan sebagainya. Kadang kita ini kan ada yang di masjid itu sampai dua dua waktu, Iya. ngasar sama maghrib Besar biasanya, atau sekalian tuh maghrib maghrib, dengan maghrib pengisak dengan bisa isya sekalian. itu. Nah ini Oke. kan kadang kita itu kalau sudah mau asaran atau mau maghrib itu kan kesananya udah jam mulai sana itu maghrib kan jam 7. Iya, iya, Ya, jam betul. 7 kita jam 4 itu udah mulai berangkat. Nanti ngadang bis, terus nanti udah nyampe sana jam ini nanti kita sudah di sana sholat-sholat sunat Iya, atau tawaf dulu tawaf kadang kan. dulu, tawaf sunat dulu. Tawaf sunat dulu kemudian nanti nunggu Nunggu azan. nunggu azan maghrib nanti kemudian isya dan itu nanti pulangnya mungkin kalau saya dulu eh, berangkatnya pakai bis nanti pulang jalan kaki. Jalan. Nah, Kesempatan berduaan ya, Pak ya ya. itu kan jadi jalan pakai jalan kaki karena jalan kaki kan sudah Jalan malam kan. santai pokoknya, jalan santai. Kalau jalan kaki kan sudah malam udah enak kan. Oke, cuacanya lebih anu. Karena dulu jaraknya itu di Jarwal itu hanya 950 1 kilo lah kalau Oke, kita ini lebih enak ya. itu. Kalau pas dapet yang deket lumayan tuh. Itu enak itu. Kadang ada yang kalau yang di Bendawet itu kan 4 kilo kalau nggak salah ya. Ya, di Raudoh, Pak. Di Nah, Raudoh itu itu. kan 4 kilo Jauh. kalau kita Oke. jalan kan susah. Ya, naik Tentu bus, itu, Pak. nah itu harus Eh, nunggu bis sholawat itu. 2023 itu kan jamaah kita ada yang di Raudah, ada yang di Misfalah. Nah, itu Jadi, jauh itu. ya harus Hmm. bis sholawat Nah, itu kemana-mana. harus itu jauh itu. Kalau yang Oke. paling enak itu Jarwal paling di deket ya, Jarwal itu paling dekat itu. paling deket. Oke, Mm-mm. tuh. Hmm. Mungkin ada pertanyaan nggak Mas di room chat Mas? Belum ya? Belum ada. Banyak tempat-tempat menarik nggak Pak di sana Pak yang bisa Bapak ceritakan? Ya, tempat-tempat untuk selain kita ibadah ke masjid, sholat, tawaf dan lain-lain, mungkin tempat untuk berziarah di mana saja Di destinasi jamaah haji kita gitu. ya kalau di ini kan banyak. Misalnya kayak kalau di Madinah itu ada yang di ya di mana Masjid makam Kuba, di Masjid Masjid Kuba, Kuba pasti itu kan di nggih. Jabal Uhud Jabal Uhud, nggih, ya nggih. kan yang waktu perang Uhud itu hanya dua itu biasanya. Kalau yang dari fasilitas apa Hotel, hotel itu dari hanya itu. Ada lagi yang nanti di makam ya. Kalau di sebelahnya Baki, nggih. Baki itu kan di mana sebelahnya masjid itu Masjid Nabawi, Masjid Nabawi nggih. itu di Baki itu. Baki tapi khusus buat putra nggih Pak nggih. Heeh, Baki Putri itu Us nggak Putra. boleh. Kemudian ada lagi tempat percetakan mushaf Oh iya, Al-Quran Musab terbesar. Al-Quran, nggih, Nah, nggih. itu terbesar itu di Ya, Madinah. Ini nggih. ini Seru ada di situ Pak, karena jamaah haji dapat Al-Quran nanti. iya itu jamaah haji bisa Keluar dapat mendapatkan Al-Quran itu Al-Quran. nanti. Ini lebih Dan kita juga nah, bisa beli di situ, itu disedekahkan ke beli kemudian masjid, diinfakkan di infakkan ke ini masjid lagi. kan di sana di sebelah di apa di masjid itu kan ada infak Al-Quran itu kan Nggih. Di, infak Al-Quran di ada kemudian kooperasinya istilahnya mungkin. Nggih. ada yang infak beli Al-Quran secara tunai ada yang beli dari situ kemudian Hmm, diinfakkan itu juga ada. nggih. Kalau di Madinah kalau di Mekah itu kalau dulu juga ada yang kemudian tempat wisata di kurma Oh, nggih, pasar oleh-oleh kurma, kan itu kebun kurma. pasar Kurma kurma petik sendiri ya ya, Pak ya. kurma petik sendiri itu juga ada
Nah, ini ada pertanyaan Pak dari, sebetulnya sudah sempat kita singgung nih. Apakah KBIH biasanya ngajak acara wisata religi? Tambah biaya kah? Nah, ini tanyanya harusnya ke KBIH ya Pak ya. Nah, Nih, ini sebenarnya lebih kepada KBIH, tapi biasanya KBIH pasti ada paketnya. ya. Mm-mm. Pengalaman yang 2023 itu sudah diberikan oleh hotel Pak. Jadi Magda Ya, yang memberikan oh, wisata itu. tapi biasanya KBIH sudah anu ada, Ada juga gitu. ada juga. Double jadinya Ya, gitu. ya. Ya, Jadi KBIH itu biasanya sudah anu, mana yang fasilitas sudah hotel, mana termasuk yang gitu. fasilitas yang include dengan fasilitas hotel, mana yang KBIH. tidak. Biasanya KBIH itu sudah paket. Nggih, Biasanya nggih. misalkan dari KBIH itu bayar 4 juta atau 5 juta. Itu paketnya nanti di sana Ada paket wisata lah ada paket istilahnya. wisata. Religi, nggih. Jadi kalau kalau mandiri waktu saya itu di sana itu lihat pemotongan kambing, Oh, ngedam ya, nggih. itu kemudian kita survei di mana di apa itu di Mina. Arafah, Armina, Ah, nggih. di Arafah Armina itu Musdalifah, Mina, survei sebelum nggih. pelaksanaan. Oh, nanti di Ya, sini loh. besok di sini, besok di sini. Kemudian sama di gunung apa itu yang Nabi Adam di Gua Hiro, Gua itu Hiro. di situ dilihat itu Sama anu wisata Jabal Rohmah. Jabal Rahmah itu. Jadi itu kan inisiatif Ya, dari KPIH, masing-masing nggih. KBIH nanti. Jadi itu saya kira banyak yang tinggal KBIH-nya itu Ya, tergantung KBIH. Kalau Kemenak itu tidak ada, memfasilitasi, nggih. Kalau tidak dari fasilitasi itu. biaya haji sendiri Biasanya tidak ada, nanti akan nggih. ditawarkan kalau misalkan yang mandiri nanti dengan ketua rombongannya juga eh, apa itu biasanya ditawarkan dari kita Ya, kalau karom-karom itu biasanya kan sudah apa itu komunikasi komunikasi, dengan pihak nggih. pihak petugas haji di Indonesia Tugas. di sana yang bisa dihubungkan dengan ini dan Ya, sebagainya. biro itu. Kan Heeh. sekarang paket wisata di sana macam-macam, Pak. Di Mau luar waktu itu. iya macam-macam. Sampai ke Taif itu, yang Heeh. di Sama ini juga pegunungannya. makam apa tempatnya Nabi dilahirkan, nah, tempat Oh, kelahiran oke. Nabi dan Sekarang sebagainya itu ada apa, Museum hmm, Al-Quran juga, Museum Museum Al-Quran Museum Al-Bait itu. Rasulullah ya, Rasul. Heeh. Itu banyak Itu. di sana. Oke. Selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan yang ketiga. Apakah jika punya sakit tertentu harus minum obat rutin? Harus membawa surat keterangan dokter yang merawat? Ini pertanyaan menarik karena terkait dengan istitoah nanti Pak. Ya, ya. Jadi apakah jika punya Sakit sakit tertentu tertentu harus minum minum obat obat rutin. rutin, harus membawa surat keterangan dokter yang merawat? Hmm. Nah, nanti ini kan ada Ya, keterangan istitoah. Ini kan belum persyaratan prosesnya, ya Bu. belum Jadi keluar. Oke. ini kan nanti ada proses pendaftaran istitoah itu. Jadi Oke. kemudian kalau nanti sudah ditentukan di istitoah Pelunasan setelah pelunasan. Oke. pelunasan, kemudian kan istitoah dulu, baru Istitoah dulu lunasi baru kan. pelunasan. Oke, Baru betul. lunasi, kemudian nanti ketika itu ada rawat yang harus di ini Ya, nanti tergantung dokternya. ya rekomendasi dokter apa Rekomendasinya gitu ya. nanti apa, nanti itu bagian di tim kesehatan. Tim Nah, kesehatan. jadi itu di tim kesehatan Bapak dan Ibu sekalian, nanti akan didampingi. Tentu kalau misalkan itu sudah diloloskan eh, oleh tim kesehatan, nanti tim kesehatan lah yang akan mendampingi. Jadi Mendampingi mulai dari proses dari awal sampai nanti dari keberangkatan sampai nanti pulang kepulangan kembali itu tersebut. kan tim Oke. kesehatan kita nanti akan Ya, terus ngikut mendampingi. semua terus itu. Sesuai arahan tim kesehatan Nah, nanti ya Pak ya. iya itu Kalau dari memang harus apa sekiranya obat rutin ya harus dibawa. harus dibawa. Iya, karena memang obat itu Mm, berbeda. Mungkin di sana nggak iya, ada dari yang kebiasaan diminum ya Pak. nanti kan harus biasanya itu sudah dihitung untuk berapa harinya. Berapa hari gitu Nanti lah. sana itu misalkan 40 hari nanti harus disiapkan berapa Ya, obat yang harus dibawa dari dibawa. sini. Gitu. Dan itu sudah eh, standar yang Standar. ditentukan oleh tim dinas apa itu istilahnya itu Kementerian Kesehatan. Ya, Standarisasinya kan sudah ditentukan nanti. ya dari apa? Dari kesehatannya lah, Iya, unit dari tim kesehatannya. kesehatan itu. Oke. Mm. Tapi boleh, yang jelas boleh ya Boleh Pak ya, ya. bawa obat-obat yang Kalau itu rutin itu sudah ya. Oke. ditentukan Tidak, istitoah tidak pasti nanti akan dipermasalahkan lah ya dengan imigrasi lah atau apa kan tidak dipermasalahkan. diperbolehkan nanti. Oke, Kalau sudah diperbolehkan. ada tim dari kesehatan kita. Ya.
Ada lagi mungkin Mas, atau ada yang mau bertanya via Zoom langsung, Bapak Ibu? Ada yang mau menyapa kami di room Zoom? Tidak ada yang mau bertanya? Banyak hal menarik loh ketika di Saudi itu yang apa menjadi perhatian kita bersama, nggih Pak nggih. Dari budaya, dari adab, dari adat istiadat itu kan juga harus benar-benar kita jaga nggih Pak nggih. Iya, Semuanya. jadi memang kalau di Arab Saudi itu kan sukunya kan banyak ya. Nggih. Kalau kita lihat, Ya termasuk di Indonesia pun juga seperti itu Pak. iya, jadi kita melihat aja dari tilawah itu ya. Oke. Tilawah itu kan ada berapa suku itu? Suku nggih. Ada yang eh, dari suku Nahwan, itu Hmm. Nahwan, Sika, Nggih, nggih. terus Hijaz itu kan dari mereka itu. Nah, itu dari itu loh misalnya azan itu Hijaz itu gimana? Oh iya. Itu kan dari macam-macam oleh suku-suku. Kalau kita dengar suara azan di Nabawi dengan haram aja udah beda ya Pak ya? Udah beda Udah karena itu beda kan? ada yang menggunakan eh, dari gayanya orang Hijaz maupun Nahwan itu kan Lawan. Nggih, nggih. itu suku-suku di Arab itu sebenarnya. Lebih merdu mana Pak itu Pak? Ya sama saja. Sama-sama. Sebenarnya ada yang menggambarkan kalau misalkan di Nahwan itu nadanya kayak orang susah kan gitu. Hmm. Nada Nahwan. Sika juga begitu kan. Nggih, Kayak nggih. orang apa itu penghayatannya, Penghayatannya lebih penghayatannya lebih lebih ini. menghayati gitu. Iya, itu kan sebenarnya dari suku itu, dari suku Nahwan, dari suku Hijaz dan Hmm. sebagainya Jadi gitu. memang sudah logat bawaannya tuh memang udah Iya, karena pembawaan bagus. Suku dengan itu orang ya, Arab itu. budayanya suku itu. Mm-mm. Oh, ada lagi yang mau bertanya. Kira-kira kapan Pak untuk cek yang istitoah tadi? Jadi kita tahu kira-kira ada masalah apa dengan kesehatan kita. Nah, itu nanti ada ini, Bu. Jadi nanti ada pemberitahuan dari setelah karena ini tahapannya baru proses seleksi Petugas petugas haji untuk mulai tanggal berapa kemarin? Se- mulai tanggal ta- 15, Tanggal 11 ya. tanggal 11, tanggal 5 sampai tanggal 15 Tanggal ini. 5 sampai tanggal Tanggal 15 15 ini kan ya, baru proses seleksi pendaftaran Pak. pendaftaran calon petugas haji. Oke. Ini nanti sebentar lagi Bapak dan Ibu sekalian nanti ada proses untuk anu Pembahasan pipih dulu. nanti kan ditentukan di pembahasan di PP kan Nggih, pembahasan dengan DPR berapa yang harus dibayarkan bayarkan, nggih, Bapak dan Ibu kekurangannya, sekalian nggih, dari kemudian yang ditanggung oleh BPKH kemudian yang ditanggung oleh jamaah jamaah itu berapa ini kan belum ditentukan setelah itu semuanya nanti prosesnya baru penetapan yang berangkat. berangkat, Nah, nggih, nanti penetapan ada SK kuota, penetapan kuotanya kuota ini. jamaahnya, Nah, nggih, ini nanti ini baru proses Bapak dan Ibu sekalian. Paling kita karena dari sekarang itu sekitar 1,5 bulan ditambah 5 bulan ya. Nanti kita berangkatnya kan 1 Mei. nggih, Jadi 1 Mei Insya proses Allah kita keberangkatan semua proses ya Pak ya, pemberangkatan, mulai pemberangkatan nanti. Nah, 5 bulan ini, 6 bulan ini kan ini baru proses pentahapan. Nanti Bapak dan Ibu sekalian, nanti kan ada pemberitahuan terkait dengan penetapan siapa yang siapa yang berangkat, berangkat di tahun dua ribu dua 25 puluh ini, lima nanti 1446, nggih, 1446 Hijriah nanti siapa itu nanti akan ditetapkan dan kemudian nanti akan dihubungi oleh pihak eh, apa itu eh, seksi haji ya. dari seksi haji di Seksi haji kantongannya kan kemana masing-masing, kabupaten kota masing-masing nanti. nggih, sesuai pendaftaran tempat Iya. jamaah itu mendaftar, Nanti kemudian yang melunasi itu yang sudah ditentukan istitoahnya. istitoahnya. Jadi Eh, sebelum melunasi tes kesehatan dulu oh, ya Pak ya. iya. Nah, Nanti nggih. berhak melunasi. Ini Ya, kan dibalik sekarang. berhak berhak melunasi. Kalau zaman Tidak dulu kan melunasi melunasi dulu, dulu, baru tes baru kesehatan. tes kesehatan. Oke. Sekarang tes kesehatan Syarat dulu, kesehatan terpenuhi, ditentukan gitu. istitoah atau tidak, Ya,
kemudian baru melunasi. Masih. Itu. Jadi ada syarat ketentuan Heeh. berlakunya itu. Nah, itu nanti kalau misalkan ada riwayat apa sakit tertentu yang tidak dimungkinkan atau tidak direkomendasikan oleh tim Tim kesehatan, dinas kesehatan. kesehatan ya nanti pasti nggak akan berangkat, nggak akan Ya, melunasi. Tapi nanti ketika dinyatakan lolos, memenuhi syarat, memenuhi syarat. istitoah dari sisi kesehatan ya nanti Langsung bisa langsung bisa melunasi. melunasi Oke, oke, itu. betul. Mm-mm. Lanjut ya Pak, ya ada pertanyaan lagi. Kalau ada orang yang nakal tadi, apa yang harus kita perbuat? Apakah kita harus marah sama dia atau takut juga gitu? Ini Ya, gimana? ya jadi nanti kita bisa bisa apa itu Bapak dan Ibu sekalian bisa lapor langsung ke Karum maupun Karom yang Karomnya, terdekat. nggih. Nanti akan didatangkan linjam ya. Perlindungan jamaah nggih. Ah, Tim pelindungan petugas jamaah. perlindungan jamaah nggih. Jadi kita ini ada linjam Bu. Nanti ada linjam itu dari polisi Ya, sama tentara nggih. TNI ya, TNI ya, yang ada dari di sana TNI. nanti. Nggih. Ini Petugas yang di petugas yang ada di TNI sana Polri yang itu ditugaskan ke sana. di sana. Jadi nanti kita nggak usah khawatir Bu, kalau misalkan ya misalkan ini nanti segera dilaporkan. Nanti laporannya bisa nanti langsung ke sektor, kan gitu. Ya, Di Kasek. di sektor kan, Nggih. di sektor di mana kita nginap itu kan di namanya sektor itu. Iya, Nah, nama kemudian dilaporkan, kemudian sektor nanti akan komunikasi. tidak lanjuti Nah, ya. menindaklanjuti komunikasi supaya hal-hal yang seperti ini nanti di situ dipasang atau kemudian kalau nakal ya nanti supaya nanti ada tindak lanjut dari Kementerian Arab Saudi kan Iya. gitu. Nah, ini kan bisa jadi Yang itu. jelas kita harus mengantisipasi kenakalan tadi Ya, dulu ya itu Pak ya. harus diantisipasi kalau bisa ya jangan kena ini. Tapi Jangan menggoda, jangan sebelum itu ada semuanya, petugas kita sudah ada di sana. Linjam namanya, Bu. Jadi ada dari perlindungan jamaah. Jadi jamaah itu memang betul-betul di sana itu ada perlindungan. Baik dari sisi kesehatan, baik jiwanya. Itu supaya nanti tempat-tempat yang istilahnya itu kan apa sektor khusus ya, di nggih, seksus ya. seksus nggih, Nah, itu yang sering-sering itu biasanya terjadi di seputaran masjid itu. di seputaran. Nah, itu kan ada Jadi kalau namanya seksus itu. ada barang hilang, Ada, terus itu semuanya nanti kita ada petugas haji yang terkoordinasikan, terkoordinasi ke terintegrasi situ. antara seksus dengan apa itu tempat laporan-laporan seperti itu. Nggih. Lanjut lagi Pak. Mohon infonya, daftar haji yang fix akan diberitahu atau dikabari kapan nggih? Termasuk yang cadangan. Matur nuwun. Ini, Itu. itu kita belum ini ya Belum Pak, sampai saat sampai ini hari ini kan nggih, belum belum. Karena masih belum ada. menunggu bipih tadi Heeh. selesai, nanti baru pasti diinfo. Kita Tapi menuju sebetulnya kalau jamaah sudah bisa istilahnya bertanya nggih, di setiap kabupaten, di setiap Bapak Ibu tempat mendaftar, sudah ada daftar ininya, daftar pastinya daftar pasti kan sudah bisa sudah dilihat bisa. secara pribadi ya. Nggih, Mulai ditanyakan dari langsung, tapi ah, memang belum diumumkan secara resmi. secara resmi ditetapkannya kan belum. Belum, nggih. Cuman kita sudah bisa memastikan fix atau tidaknya. Ya, Itu Bapak dan Ibu bisa kalau secara mandiri bisa di pusaka itu, ya di aplikasi di Pusaka, aplikasi pusaka, sama Haji Pintar di juga Haji Pintar itu bisa memasukkan nomor porsi, nomor nanti porsi. bisa dipastikan itu bisa ini, ya toh? Nggih. Bisa nanti masuk di situ Dan daftarnya kapan atau kemudian nanti berangkatnya kapan itu bisa dipastikan. iya, beberapa kan kemarin juga sudah mengundangi jamaah Pak Ya, untuk apa penyiapan dokumen nggih. Artinya ya. kalau sudah diundang ya insya Allah sudah Insya pasti. Allah nanti sudah pasti. Ya, Memang hanya tinggal hanya secara SK secara nasional nggih, memang secara nasional belum. yang belum Tapi secara nanti bisa berangkat atau tidak, itu kan masih ada syarat khusus masih ada tadi syarat khusus yang istitoah istitoah itu. tadi. Oke. Lanjut Pak, pertanyaan terakhir nih. Apakah diperkenankan memakai wangi-wangian saat melakukan ibadah? Yang Nah, ini, yang uang-uangian nggih. kan Parfum, semacam ya parfum. parfum kan di sana banyak parfum ya Nggih. itu. Nah, ini saat melakukan ibadah ini ibadah yang apa dulu nggih Pak? Nggih. Nah, itu kan ada yang sebenarnya tinggal kita itu kan ada beberapa hal yang memang itu tidak diperbolehkan ya. Jadi
saat kita apa itu beribadah, misalkan ibadah sholat setiap hari bisa, Boleh, nggak masalah. nggak masalah. Malah seneng wangi-wangi itu. Di sana kan malah disunahkan kan. Nggih. Mm-mm. Itu kan Cuma banyak sekali yang nggih, apa itu wangi-wangi, apalagi di di sana itu mana-mana jualan parfum. wah, jualan parfum. Nggih. Tapi kalau sudah berikhram, nggih, Ya nggih. kalau berikhram Nah, nggak itu ya boleh. sesuai dengan tuntunan ikhram, nggak, Ya, tidak diperbolehkan. Mungkin itu, Bapak ada closing pernyataan penutup. eh, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di ruang Zoom ini. Ada beberapa hal yang mungkin bisa ini kami eh, apa yang penting dengan akhlak itu tadi, akhlak kita itu di tanah suci itu harus dijaga betul-betul, baik dengan teman kita satu satu rombongan maupun dengan yang lainnya. Nanti ini benar-benar kemudian harus dijaga mulai dari ucapan maupun perilaku yang ada di tanah air, kemudian di tanah suci ini juga harus dijaga jaga betul. Kemudian jangan pisah dengan rombongan kalau memang itu benar-benar tidak tahu Ya, tidak itu ya. tahu. Kalau tidak tahu pokoknya komunikasi dengan Karu, ketua regu maupun Karom, ketua Karomnya. rombongan, maupun nanti komunikasi dengan ketua kloter maupun petugas. Pokoknya kalau ada apa-apa nanti di Tanah Suci, pokoknya nanti sama petugas, insya Allah nanti akan semuanya Dibantu. Pasti dibantu, dibantu. Nggih. dipermudah semuanya, insya Allah nanti. Dan kemudian hari mudah-mudahan kita untuk bagaimana meraih kemakburan itu dengan menjaga semuanya. Mulai dari kesehatan, komunikasi dengan teman, komunikasi dengan petugas, komunikasi dengan yang lainnya. Itu dalam rangka untuk bagaimana mewujudkan kemakburan haji di tanah suci maupun di tanah air. Amin, amin. Nggih. Nggih, Mungkin itu Mbak Mei, ya. jadi yang bisa kita sampaikan di hari ini. Nggih, matur nuwun Bapak atas materinya luar biasa sekali. Kita membersamai Bapak Ibu calon jamaah haji melalui room Zoom maupun di kanal YouTube kita di Kemenak DIY. Nggih, Bapak Ibu calon jamaah haji yang selalu dirahmati Allah, untuk seri ketujuh ini di Manasik Haji Online sudah kita lalui bersama dan semoga Bapak Ibu sebagai calon jamaah haji insya Allah dapat lancar nggih, hingga tiba waktunya nanti dalam perjalanannya menuju Madinah maupun Mekah dalam beribadah haji dan insya Allah mendapatkan gelar haji mabrur. Eh, izin saya tutup dengan berpantun, bayi merangkak di atas tanah, merangkak hingga ke belakang rumah. Semoga kegiatan ini menjadi berkah dan sampai berjumpa di Mekah dan Madinah. Matur nuwun, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا مصطفي فديت صبا مشتهما